Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, surat An-Nazi'at, surat ke-79, ayat pertama hingga ke-7. Kita akan membacanya, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Mari kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at, surat ke-79 ayat ke-1 hingga ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat ke-1 hingga ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kemudian ayat ketiganya, was-sabihati sabha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ayat keempatnya, fas-sabiqati sabqa. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Ayat kelimanya, fal-mudabbirati amra. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Ayat keenamnya, yauma tarjufur rajifah. Sungguh, kalian akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tatba'uhar radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Saudaraku, kita akan melihat tafsir ayat ini. Tasmiyatus surah, penamaan surat dengan surat An-Nazi'at, yaitu malaikat yang mencabut nyawa. Sumiyat An-Nazi'at, dinamakan dengan An-Nazi'at, liftidahiha biqasamillahi bin nazi'at. Karena Allah SWT berfirman dalam ayat ini, wan-nazi'at. Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Wahumul malaika alladhina yanza'una arwaha bani Adam. Walam yarid hadzal lafz fi ghairi hadhihi as-surah. An-Nazi'at itu adalah para malaikat yang mencabut arwah Bani Adam, manusia. Dan lafaz An-Nazi'at ini tidak ada kecuali dalam surat ini. Min maqasidis surah. Lalu tujuan surat An-Nazi'at ini apa saja? Isi dari surat An-Nazi'at ini yaitu ta'kidul ba'thi, penetapan akan adanya hari kebangkitan, bahwasanya hari kebangkitan itu adalah nyata, akan terjadi. Orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka mengingkari akan hari kebangkitan. Maka ayat ini menegaskan, menetapkan akan adanya hari kebangkitan. Sebenarnya tadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah ke-6-nya, yauma tarjufur radifah, tadbawar radifah. Kemudian ta'kidul ba'thi wal jaza' bil qasam. Maka Allah SWT menegaskan akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Ya, pembalasan. Akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Sebagaimana dalam ayat ke-1 hingga ke-7-nya Allah bersumpah, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kemudian Allah menyebutkan, yauma tarjufur rajifah, tadbauhar radifah. Pada hari yaitu sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Kemudian wa ibtalu syubhatil musyrikin fi halati wuqu'il ba'd. Dan ini tentunya membatalkan ayat ini adalah membatalkan anggapan orang musyrikin bahwasanya hari kiamat itu tidak ada. Orang-orang yang menyatakan bahwasanya hari kiamat, hari kebangkitan tidak akan terjadi, maka anggapannya salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ini. Allah berfirman, kita meyakini bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Allah berfirman, "Yauma tarjufur rajifah." Itu pada hari ketika dibangkitkan manusia pada tiupan yang pertama. Kita meyakini kita nanti akan meninggal dunia. Kita nanti akan dikubur. Kemudian kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yakini. Kemudian wa tahwilu yaumil qiyamah wa taswiru halin nasi fi, dan bagaimana Allah menggambarkan dahsyatnya, ketakutannya, suasana ketakutan pada hari kiamat, gambaran keadaan manusia di hari kiamat. Sesuatu yang menakutkan. Saudaraku, mari kita persiapkan diri kita dalam kehidupan dunia itu beriman, beramal saleh, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, banyak taat, berusaha mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hari kebangkitan, hari kiamat. Kemudian tafsir dari ayat ini, aqsamallahu ta'ala bil malaika, Allah SWT bersumpah dengan malaikat, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa, allati tanza'u arwahal kufar naz'an shadidan, malaikat-malaikat yang mencabut ruh-ruh, nyawa-nyawa orang kafir dengan cabutan yang sangat keras. Wal malaikatil lati taghbidu arwahal mu'minin binasyatin wa rifqin, dan malaikat-malaikat mencabut nyawa, membawa arwah-arwah orang beriman dengan lemah lembut. Kemudian juga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Misalnya kita bilang demi Rasulullah, Rasulullah adalah makhluk. Tidak boleh kita demikian. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Sa'ad bin Ubaidah dalam Sahih Abu Dawud, hadis nomor 3251, sami'a Ibnu Umar rajulan yahlifu la wal Ka'bah. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mendengar seorang bersumpah tidak demi Ka'bah. Faqala lahu Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bersumpah kita harus mengatakan demi Allah. Wallahi. Jangan kita selain mengganti dengan yang lainnya, dengan makhluk. Misalnya demi Rasulullah, demi malaikat. Maka kita bersumpah, wallahi, demi Allah. Demikian. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa," barang siapa bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian ayat berikutnya, wal malaikati allati tasbahu fi nuzuliha minas sama'i wa su'idiha ilaiha, dan Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang bertasbih tatkala turun dari langit dan tatkala naik ke langit. Fal malaikatu allati tasbiqu wa tusari'u ila tanfidhi amrillah, fal malaikatu al munaffidat amra rabbiha fima awkala ilaiha tadbirahu min syu'uni al-qaum. Dan Allah SWT bersumpah dalam awal-awal surat An-Nazi'at ini demi malaikat yang bertasbih di waktu naik dan di waktu turun, dengan firman-Nya was-sabihati sabha, demi malaikat yang bertasbih, fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Dan juga Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang berdahuluan, bersegera dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan malaikat-malaikat yang merealisasikan, menuntaskan, menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepadanya dalam pengaturannya alam semesta ini. Maka wala yajuzu lil makhluk an yuqsim bi ghairi khaliqihi. Maka tidak boleh kita makhluk bersumpah kepada selain Allah. Harus kita bersumpah wallahi. Ya, dalam bersumpah kita harus menyebut Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'ala faqad asyraka. Jika menyebut
selain Allah, maka telah melakukan kesyirikan. Maka kita hindari. Ada orang mengatakan misalnya, demi Allah dan demi Rasulullah, maka kita ingatkan, jangan bersumpah kepada makhluk. Karena Rasul bersabda, barang siapa bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian, latub'adzannal khalaiqu wa tuhasab. Makhluk-makhluk ini akan dibangkitkan oleh Allah, akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya di dunia. Yauma tatribul ardu binafkhatil ula, nafkhatul imatah tadba'uha nafkhatun ukhra lil ikhya. Itu pada hari ketika bumi bergoncang dengan tiupan yang pertama, tiupan kematian. Kemudian setelah tiupan kematian diikuti dengan tiupan yang lain, tiupan untuk menghidupkan kembali. Saudaraku, surat An-Nazi'at ayat pertama hingga ke-7 ini adalah surat yang menjelaskan tentang akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan. Mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, mentauhidkan Allah, salat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kita berusaha untuk melaksanakan rukun Islam. Kita mempercayai, beriman kepada Allah, melaksanakan rukun iman. Dan marilah kita dengan membaca ayat ini ingat bahwasanya kita di dunia ini adalah dalam rangka diuji oleh Allah. Kita menikmati dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kelak.